kayaknya ada kesambungannya nih. Saya mau nanya sama Ustazah Nada nih. Apa itu? Apa dampak buruknya Oh, apabila kita tidak iya. terima atau mungkin masih namanya menyimpan rasa kesal, rasa dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baik, Masya Allah. Mas Fadli terima kasih, Sama-sama. Ustaz Maulana. Jadi ikut ngososan juga nih subhanallah, karena pembahasan kita subhanallah hari ini ya. Subhanallah, pasti juga jamaah semuanya juga aduh tarik napas, ada yang kesel sama sini, ada yang kesel sama, tapi mudah-mudahan ketika nonton tarik napasnya naik turun, setelah selesai napasnya adem. Jadi tenang insya Allah ya, Masya Allah. Jadi subhanallah karena semuanya ini pasti akan berdampak. Sekali lagi kalau seandainya kita memiliki rasa marah, rasa dendam, rasa kesal itu penyakit hati. Kalau dibiarkan ini na'udzubillah min zalik akhirnya yang susah kita sendiri. Apa sih dampaknya? Satu, tidur pasti nggak pulas. Orang yang mungkin melakukan sesuatu kepada kita udah tidur enak. Tapi kitanya masih menyimpan, masih mikirin ucapannya, masih mengingat berbagai macam apa yang dia lakukan. Sehingga hati kita ini udah langsung gak enak. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang kedua bisa jadi dari penyakit hati bisa ke fisik. Akhirnya apa? Biasanya kalau terlalu dipikirin asam lambung mohon maaf mungkin jadi naik. Ya, kemudian juga misalnya jadi kepala pusing setiap hari minum obat-obat yang penghilang hilang sakit misalnya. Itu udah pasti kalau ada di hati ada sesuatu yang masih mengganjal, maka pasti akan berdampak kepada badan. Tapi coba deh kita maafin, kita lepasin, kita istighfarin tadi ya. Udah lupain insya Allah badannya sehat, waktunya akan bermanfaat, pasti hidup juga akan produktif. Karena kalau misalkan kita mikirin masalah akhirnya cuma mikirin masalah itu aja nggak jadi apa-apa. Tidak akan membuat suatu produktivitas yang bermanfaat. Nauzubillah min zalik tentunya ayo bismillah kita menjadi orang yang insya Allah menghilangkan berbagai macam kesalahan orang lain. Tapi karena gini, Allah itu mencatat dan Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Allah tidak mempertanggungjawabkan, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban orang lain kepada kita. Jadi outputnya ini yang harus kita lakukan. Apapun orang lain kepada kita, biarin. Katakan dalam hati, biarin orang marah kepada kita, asalkan jangan Allah yang marah kepada kita. Masya Allah. Biarkan, subhanallah. Kata-kata tadi. Ini obat buat hati. Iya betul. Biarkan orang marah kepada kita, orang benci kepada kita, asalkan jangan Allah yang marah kepada kita. Oh, standing plus dong. Masya Allah, tabarakallah. Ini kadang-kadang jadi masalah hati ya. Subhanallah, semangat semuanya. Kalaupun misalnya direndahkan sama orang lain misalnya gitu ya, biarkan orang lain merendahkan kita asalkan Allah angkat derajat kita. Subhanallah. Lagi-lagi tadi Ustaz Sam sudah menyampaikan yang kita lakukan semuanya untuk Allah. Jangan minta pandangan dari manusia dan juga dikhawatirkan kalau kita ini masih menyimpan marah, masih menyimpan kesel, akhirnya punya sifat hasad di dalam hati. Nauzubillah min zalik. Ini adalah yang sangat-sangat diperintahkan, yang sangat diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal hasada. Jangan sampai engkau memiliki sifat hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena itu yang namanya hasad, makan berbagai macam kebaikan-kebaikan kita. Ya Allah, na'udzubillah min zalik, udah beribadah, udah bersodakoh, kemudian udah sholat, hilang. Kenapa? Karena punya sifat hasad dalam hati, punya sifat dengki dalam hati yang bermula dari tidak mau menghilangkan rasa amarah. Ya, jadi bisa dibayangkan api memakan kayu bakar, hancur, jadi berkeping-keping, jadi abu semuanya, enggak jadi apa-apa. Yuk bismillahirrahmanirrahim, mulai saat ini maafkanlah kesalahan orang lain, kita belajar untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Nada.